Pada tahun 2001 serahkan kepada orang Papua, asli Papua, untuk kelolaan dana otsus. Tetapi kami hanya dengar bunyinya saja. Dia tahu dia pernah bentuk dana otsus itu seperti apa, merah atau putih atau kuning. Kami hanya dengar bunyi dana otsus saja. Itu yang selama ini kami bertanya-tanya. Orang bilang dana otsus. Kami masyarakat tidak tahu dana otsus seperti apa. Kami tidak tahu. Kalau yang ada gini cuma dana bantuan pemerintah, dana kampung memang ada. ADD dengan JD memang ada. Tapi dana otsus kami tidak tahu seperti apa itu dana otsus itu. Dan itu ada di mana itu? Itu urusan kami tidak tahu. Ini kemana saya bertanya? Uang otsus ini kita dengar sampai titik mana? Saat ini kembalinya kemana? Kembali kemana? Dan itu gunanya apa uang itu ditenggami? Pikir itu ini bantuan dari pusat langsung turun ke kampung-kampung untuk membangun masyarakat. Dibilang otonomi khusus, tapi itu hilang di jalan. Belum merasakan di desa-desa atau kampung-kampung. Kami dari kampung Yamar 2 itu menyangkut dana otsus itu memang kami masyarakat tidak tahu. Mungkin biasanya di pusat dengan provinsi mereka tahu, tapi kalau kami di masyarakat memang kami tidak tahu itu. Kampung ini distrik Web Kabupaten Kerom kami juga tidak tahu dana otsus itu dia punya penggunaannya dia jalan seperti apa, terus penggunaan dananya seperti apa, kami masyarakat tidak tahu. Kami masyarakat kampung ini tidak tahu dana otsus. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Otonomi kalau tidak jalan dan baik otonomi kembali. Jadi sama sekali kami kampung MB sama sekali tidak tahu dana otsus. Usai melakukan kegiatan monitoring bersama tim di Distrik Web, Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Selanjutnya untuk melihat langsung penyerapan dana otsus kepada orang asli Papua, dari suku MM di Distrik Web, dan suku Yetva di Distrik Towe, anggota DPRK Kabupaten Kerom Jalur Otsus, Christian Prai, kembali mengunjungi masyarakat lokal di Kampung Towe Atas, dan Kampung Jember, di Distrik Towe, serta Kampung Yamraf 2, MB dan Kampung Umuaf, di Distrik Web. Kunjungan ini merupakan bagian dari monitoring langsung, penyerapan dana otsus kepada masyarakat asli Papua di kampung-kampung pedalaman. Di Kampung Towe Atas, dan Kampung Jember, Distrik Towe, kegiatan monitoring langsung kepada masyarakat, terlaksana Senin 25 Agustus 2025. Sedangkan Kampung Yamrap 2, MB, dan Kampung Umuaf, di Distrik Web, terlaksana 27 dan 28 Agustus 2025. Dalam pertemuan dengar pendapat antara masyarakat asli dengan anggota DPRK Kerom Jalur Otsus itu, mantan Kepala Kampung Towe Atas, Agus Mera mengatakan, kami tidak mengerti uang otsus itu seperti apa. Selama ini kami hanya mendengar bunyi dana otsus, tapi tidak dapat merasakannya. Pada tahun 2001 serahkan kepada orang Papua, asli Papua, untuk kelolaan dana otsus. Tetapi kami hanya dengar bunyinya saja. Dia tahu dia pernah bentuk dana otsus itu seperti apa, merah atau putih atau kuning. Kami hanya dengar bunyi dana otsus saja. Itu yang selama ini kami bertanya-tanya sampai sejauh mana pemerintah pusat turun ke daerah ini seperti apa. Kita masih bertanya-tanya karena kita keliru. Seperti itu. Maka bukan Towe saja yang kita rasakan. Kita Kabupaten Kerom Besar semua sama. Untuk asli orang Papua. Program dana otsus 25 tahun belum dirasakan oleh masyarakat Kampung Towe Atas sampai saat ini. Segala program pembangunan belum dapat rasakan selama 25 tahun.
Pernyataan mantan Kepala Kampung Towe Atas, Agus Mera ini, membuktikan bahwa Otsus belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat asli Papua, karena berbagai tantangan implementasi seperti penggunaan dana yang tidak optimal, pengelolaan yang berbasis politik, serta pemekaran wilayah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat asli Papua secara memadai, sehingga pembangunan tidak banyak dirasakan secara langsung oleh orang asli Papua, OAP. Ada beberapa poin. Mengapa Otsus belum maksimal berpihak pada masyarakat asli Papua? Pengelolaan dan penggunaan dana Otsus yang seringkali tidak direncanakan dengan baik, sehingga program yang didanai justru berorientasi pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, bukan kebutuhan masyarakat lokal. Di lain sisi, ada potensi dana Otsus lebih banyak dinikmati oleh elit politik dan birokrasi, daripada masyarakat bawah, sehingga tidak terdistribusi secara merata. Pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus belum maksimal dan masih bersifat umum, tidak ada pengaturan yang spesifik terkait hasil dari dana yang digunakan. Untuk saat ini, sangat jelas bahwa program Otsus Papua Jilid 1 gagal total. Dana yang disalurkan tidak cukup efektif dalam menyejahterakan masyarakat, ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, IPM, dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran di Papua. Kegagalan ini juga diperparah oleh tata kelola keuangan yang buruk, akibat kurangnya rencana induk yang matang. Bahkan, pelaksanaan pembangunan terlihat masih bersifat simbolis dan terkesan tergesa-gesa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Otsus Papua gagal. Kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dana Otsus yang triliunan rupiah tidak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Papua tetap menjadi yang terendah di Indonesia, dan angka kemiskinan, serta tata kelola keuangan dan sistem penyaluran anggaran Otsus yang buruk, tidak sampai pada masyarakat asli Papua. Anggaran Otsus terserap ke SKPD untuk selanjutnya dijadikan program oleh dinas badan. Ada masalah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, yang menyebabkan dana tidak efektif. Perencanaan penyaluran yang kurang maksimal. Pelaksanaan Otsus tidak didasarkan pada rencana induk yang komprehensif, sehingga program pembangunan menjadi tidak terarah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dianggap hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar masalah sosial ekonomi masyarakat Papua. Tingginya angka pengangguran dan produktivitas yang rendah membuat masyarakat Papua semakin bergantung pada bantuan finansial dari pemerintah, yang justru memperkuat lingkaran setan kemiskinan. Sebagian masyarakat Papua menolak perpanjangan Otsus dan menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum, menyiratkan bahwa Otsus belum mampu menjawab aspirasi dasar rakyat Papua. Menanggapi pertanyaan masyarakat, anggota DPRK Kabupaten Kerom Jalur Otsus, Christian Prai mengatakan, dari hasil pertemuan bersama masyarakat ini, dirinya bersama tim akan menindaklanjutinya, terkait jawaban masyarakat atas dana Otsus yang tidak terserap hingga ke tangan rakyat. Kehadiran saya hari ini adalah, untuk menanyakan langsung kepada rakyat, apakah dana Otsus sudah terserap hingga ke tangan rakyat atau belum. Namun dari hasil pertemuan ini saya sudah mengetahui, ujar Christian Prai. Saya menyampaikan aspirasi masyarakat saya di dua distrik yang saya sudah jalan selama 4 hari dari distrik B ke Towe, dan hari ini di Kampung Mua distrik Ubruk bahwa saya jalan untuk menyambut data di masyarakat saya selama 4 hari tentang dana Otsus. Masyarakat saya betul-betul mereka berbicara langsung kepada saya bahwa kami dapat sekali belum tahu tentang dana Otsus dari Pemda, dari pusat Jakarta turun di Provinsi Papua dan ke Kabupaten Kerom. Hingga dalam waktu dalam 4 hari ini masyarakat aspirasi mereka ajukan bahwa kami tunggu kapan dan Otsus turun ke masyarakat. Maka kami lewat Bapak DPRK kita ajukan, kita tidak tunggu uang, tapi kita ajukan aspirasi kita yang sekarang kita alami lewat program
lewat program kami ajukan kepada Bapak lanjut ke pemerintah daerah dan pusat ke pusat supaya adik-adik kita yang sekarang mengalami perumahan unik layak yang masyarakat butuhkan. Satu, yang pertama jalan keras Irian ke Merauke. Sekarang masyarakat usul, sangat usul bahwa kami pembangunan akan masuk di komunikasi jalan keras ini kejurutan Merauke dari web sampai di Kowe Hitam, di Kowe Hitam. Ini sangat masyarakat usul, kami dah tolong mempraktikkan dalam hal ini. Kedua, tentang SDM-nya. Sekurang-kurang anak-anak kita ada kapan dan siapa lagi anak-anak kita akan dorong untuk jadi pintar. Ini saya temui dalam perkataan ini cukup masyarakat merasakan bahwa anak sekolah kita ini sekolah lihat, sekolah tidak bagus. Anak kita terhantam SD. Ini dari web sampai Toei itu Pemda perlu melihat. Ketiga, perumahan rakyat unik layak. Perumahan Pemda bangun perumahan unik layak. Itu dari distrik Ubruk, Kampung Muap sampai di distrik Toei. Jamrat, Kampung yang kedua, Jember, Kampung Jember, kasihan masyarakat 35 kilo, belum bikin jalan, maka Jember juga perlu diperhatikan bikin jalan. Kemarin saya ketemu di jalan-jalan, lihat kasihan masyarakat sangat menyesal dan menyedihkan. Dan Toei rumah tidak bagus. Jambatan kali besar, kita menyeberang, jalan rusak, dan masyarakat sangat merindukan Pemda tolong bikin jalan yang pengaspalan sampai di distrik Kowe dan batas di Pemda Bintang. Distrik Jambi, saya akan masuk dalam periode ketiga. Periode ketiga saya akan jalan di 7 kampung. Dan demografi saya belum masuk karena jalan tanpa rusak, belum diperbaiki. Demografi, Tetagrang belum bikin jalan. Maka selalu datang di kampung demografi. Ini Pemda mohon supaya pemerintah Provinsi Papua dan Khusus Kabupaten Kerom kita bisa melihat masyarakat kita di wilayah perbatasan yang sekarang masih menderita. Nah itu yang saya dapat menyampaikan. Itu seperti itu. Saya akan bawa turun kita punya atasan untuk kita duduk bersama di fraksi, kita penetapan pertama baru kita bagus. Saya akan kasih lagi dan kita penetapan aspirasi masyarakat ini dan kita naikkan. Barang hasil penetapan ini betul-betul dana khusus itu dipakai untuk memperhatikan masyarakat saya yang sekarang mereka usul. Kita tidak minta uang, tapi Pemda yang sudah menangani dana khusus ya. Kami punya aspirasi yang ini, mereka serahkan kepada saya. Sebagai Bapak DPRK menyampaikan aspirasi kita dan pembangunan yang kami bisa turunkan ke masyarakat. Itu harapan masyarakat saya. Di sini kami atas nama masyarakat di sini Kampung Muap mewakili menyampaikan bahwa dari Otsus Jilid 1 kami belum pernah merasakan. Maka dengan adanya Otsus Jilid 2 kami minta supaya harus benar-benar menyerap sampai ke kampung-kampung lewat kami punya aspirasi atau pengusulan program yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Semangat. Maka dengan demikian
kami saya dapat serahkan kepada Bapak DPRK. Terima kasih aspirasi dari masyarakat semua untuk masyarakat tentang dana terkait buatan aspirasi ini silakan kepada saya supaya mengikuti ke pemerintahan. Terima kasih. Baik. Di akhir pertemuan, masyarakat adat menyerahkan catatan tentang ketidakberpihakan dana otsus untuk orang asli Papua kepada anggota DPRK Kabupaten Kerom Jalur Khusus, Christian Prai.